Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjawab 3 pertanyaan yang saya pilih dari para netizen. Saya akan mencoba menjawab satu persatu. Pertanyaan pertama, menurut Bu Chan, apakah saat ini si artis MG masih berhubungan dengan mantan suami? Jawaban saya iya. Karena pertama kali saya posting video untuk bertemu dengan si artis MG, saat itu saya mendapat tekanan dari mantan suami saya melalui putra bungsu saya agar saya menghapus video tersebut. Herannya, kenapa mantan suami saya yang gerah? Padahal di video tersebut saya tidak menyebut nama mantan suami saya. Nah, itu bukti bahwa si artis MG meminta perlindungan kepada mantan suami saya. Karena menurutku nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Saya hanya ingin menyapa si artis MG. Hai Anda, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalian jangan berpikir kalian telah berhasil menghentikan aksi saya untuk menyuarakan kebenaran. Insya Allah, saya tidak akan pernah menyerah dan saya tetap akan semangat untuk tujuan saya memulihkan nama baik saya yang telah kalian hancurkan dengan fitnah dan pemutarbalikan fakta. Kalian telah membunuh karakter saya dan membuat saya menderita dan tidak ada orang yang percaya dengan saya. Jangankan orang lain, keluarga saya pun tidak percaya kepada saya. Padahal saya yakin jika Anda memang punya itikat baik, Anda bisa menemui saya. Allah saja Maha Pemaaf. Jika Anda menjawab pertanyaan saya secara jujur dan menjelaskan kepada saya alasan Anda kenapa melakukan itu, kalau itu masuk akal, insya Allah pintu maaf dari saya terbuka. Saya tidak ingin menciptakan musuh. Saya ingin damai. Mantan suami saya selalu mengganggu kehidupan saya, mengganggu jiwa saya, mengganggu perasaan saya. Dan saya akan buktikan itu nanti. Jangan pernah berpikir Anda, si artis MG, tidak saya colek. Selama ini saya hanya fokus kepada mantan suami saya, melaporkannya sampai dia diberi sanksi. Dan saat ini Anda pun harus menerima resiko konsekuensi dari perbuatan Anda. Oke, saat ini Anda diam. Anda bersikap seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Lillahi ta'ala, apa yang saya ceritakan itu adalah fakta, tanpa saya kurangi dan tanpa saya lebihkan. Saya punya saksi hidup dan saya punya bukti bahwa Anda lah pemicu keributan rumah tangga saya saat itu sampai kejadian yang bertubi-tubi yang menimpa saya. Dan yang paling saya tidak bisa terima adalah saya dipisahkan oleh anak-anak saya dengan penjara selama 17 bulan dan 2 kali sidang. Banyak hal yang terjadi dan saya tidak perlu menyampaikan atau mengatakan di sini. Cukup saya sampaikan bahwa dampak dari semua perbuatan mantan suami saya, perbuatan buruk mantan suami saya kepada saya, dan semua
ketidakadilan yang saya dapatkan sumbernya dari Anda. Saya ingin menyampaikan kepada si artis MG, bagaimana Allah ridho dengan tujuan Anda untuk menjadi wakil rakyat. Kalau Anda pernah zolim kepada sesama perempuan dan sesama ibu seperti saya, tanggung jawab menjadi wakil rakyat itu berat loh. Bukan hanya modal popularitas dan potensi yang Anda miliki, tapi yang lebih utama adalah akhlak, moral, dan juga adab, agar Anda ketika menjadi wakil rakyat bisa lebih amanah. Tapi menurut saya, bagaimana Anda bisa menyampaikan aspirasi dan suara rakyat jika Anda sendiri tidak mampu dan tidak punya nyali untuk menyelesaikan masalah pribadi Anda secara baik-baik dengan saya? Meli sampai detik ini tidak pernah ada penjelasan, apalagi permintaan maaf secara pribadi kepada saya. Tidak ada. Saya menunggu sebenarnya, hanya karena saya merasa ada batin saya yang mengganjal, yang mantan suami saya, yang saya nggak mau speak up sekarang, masih melakukan hal yang menurut saya ingin membunuh psikis saya. Itu alasan saya. Kenapa saya? Bukan berarti, jangan pernah ada yang mengatakan, kan semua udah punya pasangan. Itu tadi, kalau kita sudah punya pasangan harusnya jangan recokin saya lagi dong. Harusnya, ya sudah. Kenapa mesti harus mantan suami ini masih berusaha, berupaya untuk gimana caranya supaya Wati ini sendiri, Wati ini benar-benar sakit jiwa, gila seperti apa yang difitnahkan. Nggak apa-apa sih kalau Meli sekarang diam dan menghindari saya karena dia sendiri udah mencap atau menghakimi saya ini orang gila. Ya nggak apa-apa, itu hak dia. Cuman kalau bagi saya, ketika saya benar, ketika ada orang yang mengatakan hal negatif kepada saya dan itu tidak benar, saya pasti akan klarifikasi atau saya akan temui orang itu. Dan kalau menurut saya, kalau orang yang takut itu, saya sih nggak bilang takut ya, tapi kalau dia nggak mau muncul dan tetap selalu diam, ada hal yang dia takutkan gitu. Kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya, mungkin Meli takut kali bertemu dengan saya karena saya dianggap orang gila gitu. Atau Meli takut kali dengan kesalahan-kesalahannya, takut kali dengan kejujuran. Karena kalau dia benar, dia pasti berani. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.